Di awal cerita diperlihatkan perkelahian seorang siswa, rebutan tata tentang siapa yang akan menjadi orang terkuat. Pada kesempitan kali ini, saya akan membahas film Close Export atau bisa disebut Cross Hero 3. Sebelum lanjut videonya, kalian subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Walaupun ini penerus Cross Hero, tetapi sayangnya kita tidak bisa melihat aksi Genji dan Serizawa guys. Karena film ketiga ini disetting karena Takeya Genji dan Serizawa sudah lulus dari Suzuran. Kini yang tampil adalah generasi penerusnya, walaupun Pak Leken dan Takashi Makise masih ditampilkan. Yuk langsung saja kita simak videonya. Pemeran utama adalah Kaburagi Kazeo, adalah anak SMA yang pindah ke Suzuran karena ia membuat masalah di sekolah lamanya. Pada sini, ini diperlihatkan hari pertama Kazeo. Di sekolah ini, dia berjalan menuju ke Suzuran. Adegan lain diperlihatkan 3 orang bernama Momo, Ogisu, Iwata. Jalan menuju ke sekolah, Kazeo yang kebingungan bertanya kepada Ogisu, jalan menuju ke Suzuran. Tetapi, Ogisu malah marah. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Pada saat ia berdebat, seenggok mobil hampir saja menabrak mereka. Di dalam mobil itu ada Kagami Ryohei. Dalam sekian detik, Kazeo dan Kagami bertatap mata. Di gerbang sekolah, anak-anak dilarang masuk karena pada saat itu sedang dilakukan pertarungan perebutan tata penguasa Suzuran. Si Ryohei datang ke blokade itu. Kazeo pun datang menghampiri Ryohei, meminta Ryohei untuk meminta maaf karena mobilnya tadi hampir menabraknya. Tetapi Ryohei malah ngacir masuk dan menerobos masuk sekolah. Kazeo juga demikian. Perebutan tata berlangsung. Pertarungan Taogura, orang terkuat di Suzuran, melawan penantangnya Takagi Tosuji. Tapi Gaura masih terlalu kuat, dia hanya memerlukan 1 pukulan buat Takagi semaput. Takagi bagaikan lalat aja di tangan Gaura. Gak berapa lama Ryohei datang, disusul oleh Kazeo. Tapi Kazeo dikejar oleh anak buahnya Gaura karena telah menerobos blokade. Kazeo yang dijambak membalas dengan sekali pukulan Gomu Gomu no sampai giginya rontok. Kayaknya ini lebih tepat dikasih judul One Punch Man ya, karena dengan perkelahian dengan 1 pukulan aja. Semua orang di situ tercengung. Mereka baru sadar kalau dia adalah Kaburagi Kazeo, orang yang terkuat di sekolah lamanya, sekarang pindah ke Suzuran. Penguasa diflakifikasi berdasarkan nilai dan peringkat. Di barisan pertama ada Gaura dengan nilai 68. Yang kedua ada Takagi Tosuji yang tadi dikalahkan oleh Gaura dengan sekali pukulan. Ia sekarang menjadi pengikut Gaura dengan nilai 66. Peringkat ketiga Tarashima Soshi dengan nilai 66. Dan peringkat keempat Honda Tamotsu dengan nilai 65. Dengan peringkat 2, 3, 4 pengikut Gaura membuat Gaura semakin berkuasa. Lalu peringkat kelima adalah Kaburagi Kazeo. Pukulan One Punch Man di pertamanya membuat langsung ranking 5. Padahal dia anak baru, tapi jangan lupa Rindaman. Status Rindaman sekarang adalah unstable, bola rek, yang artinya tak tersentuh, karena mungkin gak ada yang bisa mengalahkan dia ya. Si kuda hitam, Ryohei, juga kuat. Dia juga One Punch Man karena dengan sekali pukulan doang bikin lawannya tumbang. Apa Anda masa gak ada adegan perkelahiannya? Mukanya juga mirip pemain bokep kalau gue lihat. Pada adegan lain, Pak Leken bertemu dengan Takashi Makise di sebuah kafe. Pertemuan mereka setelah sekian lama. Takashi lalu mengajak Pak Leken bergabung untuk menjadi karyawan showroom mobil bekas punya ayah tirinya yang sudah meninggal. Showroom itu bernama Nakata Auto. Awalnya Pak Leken menolak bekerja di sini karena gak yakin dengan mobil yang dijual itu. Tapi datang seorang cewek janda, anak satu bernama Aya, yang merupakan anak dari almarhum pemilik showroom. Melihat janda cantik, Pak Leken terpesona. Tiba-tiba bersedia bekerja di showroom itu. Memang janda merubah segalanya. Pak Leken semangat bekerja hingga dapat menjual mobil pertamanya. Sampai Pak Leken kaget, kok ada ya yang mau sama mobil rongsok kayak gitu. Mereka merayakan penjualan pertama Pak Leken dengan makan siang bersama. Tidak berapa lama, datang Sota diantar dengan 3 orang pria. Sota diantar karena berkelahi di sekolah. Pak Leken bertanya kepada Takashi, siapa orang itu? Takashi lalu menjelaskan, 3 orang itu adalah bagian Yakuza, bernama Wotsu. Adalah Yakuza yang membeli mobil Nakata Auto dengan harga murah, lalu menjualnya ke Cina atau Rusia. Intinya kelompok ini kayak preman yang memeras Nakata Auto.
Pak Leken juga agak kaget karena pemimpin itu adalah orang yang dikenalnya, yaitu Narauka. Pak Leken dan Narauka adalah teman lama. Kini Narauka pemimpin sementara kelompok Oju. Pak Leken kini datang ke Narauka untuk meminta agar melepaskan showroom ayah, tempat dia bekerja. Tapi tentu saja raut muka langsung berubah dan tidak mau melakukannya. Narauka malah membujuk Pak Leken supaya bisa merayu ayah agar bisa menjual showroomnya, karena niat Narauka menjadikan showroom itu sebagai tempat mantap-mantap atau prostitusi. Selanjutnya di adegan itu diperlihatkan anak baru yang masuk di Oju bernama Fujiwara Hajime. Dia dulunya anak sekolah yang keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara karena membakar lawannya, mematahkan tangan polisi. Sekarang dia masuk ke kelompok Oju. Pak Leken beranjak pergi dari situ. Ketika mau keluar datang Ryohei. Ternyata Pak Leken mengenalnya. Pak Leken dulunya pengasuh Ryohei, walaupun sekarang Ryohei lupa sama pengasuh itu. Adegan kembali lagi ke Kaburagi Kazeo. Kaburagi Kazeo di klub malam dengan Ogisu, Momo, dan Hiwata. Momo dan Hiwata sedang joget, sedangkan Kazeo dan Ogisu yang mengobrol berdua di bar. Nggak berapa lama, di klub malam datang petinggi dari sekolah Kurosaki bernama Shibata Hiroki. Shibata datang ke kerumunan, dia menerobos ke sana sampai mendorong Momo dan Hiwata. Momo dan Hiwata nggak terima, berusaha melawan Shibata. Pertengkaran pun terjadi. Hiwata yang berdarah-darah mengadu ke Ogisu. Kazeo yang melihat darah mengalir di kepalanya sehingga Kazeo teringat ayahnya yang berdarah-darah sekarat pada masa kecil Kazeo. Kazeo yang jadi ikutan marah, dia beranjak kelahi membabat habis anak buah Shibata. Ogisu juga ikut bertarung satu persatu. Kazeo membabat habis lawannya, Shibata juga membabat habis lawannya. Sebuah perkelahian mereka diiringi lagu di klub itu. Sempat-sempatnya ya band ini tetap main musik saat berkelahian Kazeo dan Shibata. Karena polisi akan datang, mereka menyelesaikan permasalahannya di luar. Di luar malah Shibata menawarkan Kazeo sebatang rokok. Sebat dulu, kata Shibata. Shibata ternyata malah tertarik dengan Kazeo. Bukan karena homo ya. Shibata tertarik dengan Kazeo karena karakternya mirip teman lamanya. Shibata menyuruh Kazeo untuk menguasai Suzuran, tapi Kazeo menolaknya. Shibata adalah pemimpin dari sekolah industri Kurosaki. Dia menyeleksi siswa-siswa barunya untuk masuk ke kelompoknya. Oleh sebab itu, Shibata melakukan audisi calon member baru. Pada saat audisi, ada seorang pria mengember-ember motor di lingkungan sekolahnya. Shibata menghampirinya. Yang mengember-ember motornya adalah Fujiwara. Kalau kalian lupa, Fujiwara itu adalah member di kelompok Oju tadi yang habis keluar dari penjara karena telah membakar lawannya. Dan lawannya yang dibakar itu adalah Shibata. Sebelum ke penjara, Fujiwara bersekolah di sekolah industri Kurosaki. Dia datang mengember-ember cuma untuk bikin panas Shibata saja. Kazeo, Ogisu, Momo, dan Hiwata mandi di pemandian air panas. Tapi lagi-lagi Hiwata mencari masalah dan mengadu ke Ogisu karena ia dipukul sampai berdarah. Ogisu marah tapi tak disangka yang memukul Hiwata pria besar bertato. Di situ ada Pak Leken dan Takashi juga yang lagi mandi. Pak Leken juga ikut marah karena mereka terlalu berisik. Tapi apa daya, orang bertato itu anggotanya lebih banyak. Akhirnya mereka kabur dari pemandian itu, telanjang bulat dengan titik gondal-gandul. Keesokan harinya, Pak Leken kesusuran untuk mencari Ryohei. Ia bertanya-tanya di situ, tetapi dia dicuekin. Sampai di situ ketemu Kazeo dan Pak Leken ingat Kazeo ada di pemandian air panas itu. Ryohei datang tapi Pak Leken dicuekin aja. Ryohei sombong amat dengan peduli dengan pengasuh masa kecilnya itu. Akhirnya Pak Leken mengobrol doang sama si Kazeo, kembali ke Fujiwara. Fujiwara diberi hukuman oleh Narauka karena sok-sokan di jalan dengan memakai nama kelompok Oju. Tapi karena Narauka kasihan, Narauka memberi kesempatan Fujiwara untuk membalas dendam ke Shibata. Tapi dengan satu syarat, Fujiwara juga harus menyerang Nakata Auto. Akhirnya Fujiwara diberi anggota. Fujiwara mulai bergerak menyerang Nakata Auto. Tapi untung aja ada Pak Leken dan Takashi Makise di sana, jadi kerusakan tidak berat. Fujiwara lalu menyerang anak-anak SMA Kurosaki. Bukan hanya itu, anak susuran juga diserang. Kelompok Fujiwara di sini membabat habis anak-anak sekolah berandalan. Entah kenapa ia melakukan itu. Mungkin ia kesal, tidak bisa menjadi kuat dan mengalahkan berandalan ini.
menyerang sampai ke Goura dengan dua pengikutnya, Takagi dan Honda. Tapi Goura berhasil kabur dari situasi pengeroyokan ini. Dari dua pengikut yang pulang hanya Takagi. Dengan muka berdarah-darah, Honda diculik oleh kelompok Fujiwara. Sushi mengajak Goura melakukan perlawanan terhadap kelompok Fujiwara, tetapi Goura berdiam saja. Terjadi perdebatan di sana, karena Goura tidak bisa mengambil keputusan. Goura pun ditinggalkan. Pada akhirnya Honda yang diculik diantar oleh Shibata. Shibata menjelaskan kelompok Fujiwara meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki. Entah apa maksudnya. Mungkin Fujiwara ingin mengadu domba kedua sekolah itu. Balik lagi ke kelompok Otsu, karena anak buahnya tidak berhasil menghancurkan Nakata Auto. Naraoka menyuruh Fujiwara membakar showroom Nakata Auto. Walaupun dengan wajah setengah hati, dia bersedia melakukannya. Fujiwara mengajak Ryohei untuk menemaninya membakar Nakata Auto. Fujiwara menyiram minyak pada saat menyiapkan korak. Pak Lekken, Takashi, dan Ayah datang. Pak Lekken menasehati Ryohei karena apa yang dilakukan sekarang berbeda dengan apa yang diinginkan almarhum ayahnya. Ayahnya menginginkan Ryohei melakukan tindakan terpuji. Pak Lekken bahkan menyiram dirinya sendiri dengan minyak dan menantang Ryohei untuk membakarnya saja. Tapi Fujiwara dan Ryohei tidak peduli. Fujiwara lalu melemparkan koreknya ke showroom. Showroom pun terbakar. Balik ke Goura. Goura yang kesal akan kelakuan kelompok Fujiwara bertindak sendirian. Dia mencari Fujiwara di mana ia mau balas dendam. Tapi anak-anak buah Fujiwara tidak mau memberitahu. Dengan wajah Goura menyuruh bertanya ke Ryohei, karena Ryohei lah teman dekat Fujiwara. Tetapi di momen itu Goura lengah. Dia tertusuk dari belakang. Dalam keadaan ketusuk itu, dia nekat sekolah tanya langsung ke Ryohei tentang keberadaan Fujiwara. Ryohei tidak mau memberitahu. Malah Goura berhasil ditumbangkan dengan pukulan One Punch Man Ryohei. Karena Ryohei mengalahkan Goura, kini mengambil alih kuasa Suzuran. Di tempat lain kini Shibata mendatangi Fujiwara. Mereka pun bertarung di situ. Tapi kali ini Fujiwara mendominasi, bahkan Fujiwara mematahkan tangan Shibata. Ryohei kini sudah mempunyai anggota karena telah mengalahkan Goura. Ryohei datang ke Kazuo untuk menantangnya bertarung. Kazuo tidak menerima tantangan itu karena dia tidak mau bertarung di Suzuran. Ogisu datang untuk melerai dan membantu Kazuo, tapi malah Kazuo pergi, tinggalkan begitu saja. Ogisu ditinggal olehnya dan dikeroyok oleh anggota Ryohei. Udah ninggal Ogisu, si Kazuo sempat-sempatnya menjenguk Ogisu di rumah sakit. Ogisu sangat kecewa dengan tindakan Kazuo yang enggak menolongnya. Padahal selama ini Ogisu berharap Kazuo untuk menguasai Suzuran. Tapi kali ini harapan Ogisu sudah sirna karena melihat Kazuo gak ada gairah untuk bertarung. Kazuo merenungi itu. Kazuo ini diceritakan gak mau bertarung karena pesan ibunya yang gak mau menginginkan Kazuo berakhir tragis seperti ayahnya. Ayahnya meninggal karena pertarungan. Oleh karena itu Kazuo ke Suzuran enggak untuk berkelahi karena masih terbayang-bayang nasib ayahnya. Di rumah sakit yang sama Shibata dan Goura dirawat di situ. Kazuo menjenguknya juga. Di situ Kazuo mendapat winjangan dari Shibata dan Goura. Goura dan Shibata berharap Kazuo bertindak bukan hanya diam saja. Kini tekad Kazuo pun berubah. Kazuo datang menemui Ryohei. Kali ini Kazuo menantang perebutan tahta Suzuran ke sekolah. Keesokan harinya jam 1 siang di atap sekolah Suzuran. Ini akan menjadi pertarungan pertama dan pertarungan final bagi keduanya. Dan lagi-lagi gue ini masih menganggap Ryohei seperti pemain bokep stepmom, tapi entah siapa. Saat Kazuo balik ke rumahnya, ia ditemui dengan Pak Lekken. Pak Lekken ingin Kazuo mengalahkan Ryohei karena mungkin Ryohei kehilangan jati dirinya. Tapi Kazuo menolaknya. Kazuo ingin bertarung berdasarkan kemauannya sendiri, tapi sama aja Kazuo tekad ingin mengalahkannya. Keesokan harinya waktunya tiba. Kazuo berangkat ke lokasi pertarungan. Ogisu dan lain-lain ingin membantu, begitu juga Goura dan geng-geng mereka jalan ke TKP dengan sound ala-ala Ground Zero. Ryohei menunggu di atap gedung, sedangkan Kazuo harus melewati hadangan kelompok Fujiwara. Sebelum ke atas, mereka pun bertarung dengan teriakan ala-ala Ground Zero. Ini pertarungan ya, ini pertarungan seperti biasa, nggak usah dijelaskan terlalu detail.
Kazuo bertarung dan mendekati atap ditemani Ogisu, sedangkan Goura melawan Fujiwara. Karena dengan Goura kurang fit, Goura pun ditumbangkan. Tapi momen itu, Shibata datang dengan lengannya masih diperban. Dalam keadaan seperti itu, Shibata bertarung dengan Fujiwara. Tapi tidak lama, Fujiwara menarik baju Shibata, terbuka dan terlihat luka bakar di sana. Luka bakar itu adalah yang dibuat Fujiwara menyebabkan ia masuk penjara. Karena melihat luka bekas itu adalah hasil ulahnya, Fujiwara sudah tidak ada semangat untuk berkelahi lagi. Kazuo berhasil sampai atap dan akan melawan Ryuhei. Duel sengit pun terjadi di antara duanya. Pukulan demi pukulan saling mereka lontarkan, tapi tentu saja pemeran utama selalu menang. Pemain bokep ini, maksudnya Kagami Ryuhei, akhirnya ditumbangkan. Kemenangan untuk Kazuo, dan kita sudah berada di akhir cerita. Di sini terakhir, di sini diperlihatkan Nagata Auto yang terlahir kembali dengan wajah baru. Naraoka tertangkap polisi karena kasus pembakaran, dan Kazuo kini di tingkat 1 Suzuran dan menjadi penguasa Suzuran. Tugas terakhir yang ingin dilakukan adalah melawan Rendaman. Apakah Kazuo berhasil mengalahkan Rendaman? Tamat.